Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan simak lanjutan video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang syirik. Mari kita simak. Semuanya omongan-omongan syaitan. Ini slogan-slogan syaitan untuk memadamkan cahaya agama Allah ini. Cahaya ini akan tetap tegak meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya ini. Allah sebutkan dalam surah As-Saff, mereka berusaha bagaimana memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan tetap tegakkan. Allah akan tetap memberikan cahaya kepada agama ini. Meskipun orang-orang kafir nggak suka. Yang nggak suka pada agama ini orang-orang kafir. Antum lihat di surah As-Saff. Allah menyebutkan tentang tegaknya agama ini. Mereka berusaha untuk apa? Untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah sebutkan di ayat yang ke-8. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka. Dengan lidah-lidah mereka. Mungkin juga dengan tulisan mereka. Dengan ceramah-ceramah mereka. Berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Allah mengatakan, Wallahu akan tetap sempurnakan cahaya agama Allah ini. Meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi kita nggak usah takut dalam dakwah ini. Dakwah jalan terus. Nggak boleh berhenti selama di langit dan bumi. Meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, Allah pasti akan sempurnakan cahaya agama ini. Pasti. Asal umat Islamnya dan para da'inya memulai kembali dakwahnya dengan dakwah tauhid. Asal para da'inya, para ustadznya kembali memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Tidak dengan yang lain. Allah akan sempurnakan cahaya agama ini. Jadi kembali para da'i untuk memulai agama ini berdakwah dengan tauhid. Tidak ada yang lain. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Problem para nabi, problem para rasul berbeda-beda semuanya. Setiap umat punya problem yang berbeda-beda. Tapi tetap semua nabi dan semua rasul alaihi wassalam memulai dakwah dengan tauhid. Allah sebutkan dalam surah Nahl ayat 3. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Menjauhkan taghut. Apa yang disembah selain Allah. Pembahasan kita tentang syirik ini ya masuk kepada jauhkan taghut. Justru kita bahas ini penting dalam kita beragama ini. Harus kita menegakkan tauhid, mendakwakan dakwah tauhid. Karena hati manusia tidak akan jadi baik selama-lamanya dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Hati manusia tidak akan jadi baik dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang awal dakwah itu tentang tauhid. Dia akan tumbuh dengan baik hati ini dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena itulah fitrahnya dan itulah yang Allah ciptakan dia untuknya untuk beribadah kepada Allah. Jadi baik dia. Karena itu harus terus dakwah. Bagaimana memulai kita dakwah tauhid? Bukan dengan yang lain. Bukan dakwah masalah ekonomi, bukan perdagangan, bukan rumah tangga. Tauhid. Karena Allah yang merintahkan. Makanya ketika orang tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Menyimpang dari dakwahnya dan manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Ini harus kita mulai dan menjelaskan tentang syirikan. Kalau seandainya semua dai yang mengaku salaf ini mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang orang berbuat syirik, akan berkurang ini. Kerusakan yang ada di muka bumi akan berkurang. Di Indonesia ini akan berkurang. Berkurang apa? Berkurang kesyirikan. Dan pertama banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah ini terus siang dan malam didakwahkan. Nggak boleh berhenti. Karena ini pokok. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus dimulai terus menerus agar manusia paham tentang tauhid. Terus kembali belajar lagi kitab Ushulus Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya. Dari kitab-kitab yang mendasar tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, agar umat ini paham berada di atas siratal mustaqim. Karena keinginan kita baik, agar umat menjadi baik. Yang pertama kali, dirinya dulu pribadi menjadi baik. Dibersihkan itu, hatinya dari kesyirikan. Sebab Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging adalah hati. Diperbaiki hati manusia ini. Dibersihkan dari noda-noda syirik, bersihkan dari noda-noda bid'ah, bersihkan dari noda-noda maksiat. Baru hati ini akan baik. Kalau pribadi manusia baik, maka keluarganya akan baik, masyarakat akan baik, dan negara ini akan jadi baik. Kalau umat ini dan bangsa ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, akan jadi baik bangsa ini. Akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi kita membahas tentang masalah tauhid ini, pembahasan yang sangat penting, sangat mendasar, yang harus terus kita ulang pembahasan tentang masalah tauhid ini. Jadi pembahasan tentang masalah tauhid dan melarang orang dari kesyirikan ini penting. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, orang itu akan jadi baik dengan tauhid, dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar,
maksiat yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim, dan syirik merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak kehormatan, merusak darah, merusak harta, merusak tatanan masyarakat, dan merusak bangsa ini dengan kesyirikan. Bangsa ini nggak akan jadi baik selama masih banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Dan syirik pada hakikatnya buruk sangka kepada Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menjelaskan pada hakikatnya kesyirikan ini buruk sangka kepada Allah. Saya bawakan dalam buku syarah kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab Tauhid. Kalau ini yang kita bahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi buku saya syarah kitab Tauhid. Di dalam syarah kitab Tauhid, ketika saya membahas tentang bab yang keempat, tentang takut terjatuh pada kesyirikan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Ini dalam bukunya, kata beliau begini, tentang berbagai hikmah kenapa orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dosanya Allah. Nggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Apa hikmahnya Allah nggak mengampuni orang yang berbuat syirik itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau begini, tatkala syirik merupakan kezoliman yang paling zolim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disukai, dan paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah, mengurangi keagungan uluhiyah Allah, dan prasangka yang buruk kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Kalaulah mereka berprasangka baik kepada Allah, tentulah mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa mereka tidak mengagungkan Allah. Itu dalam surah Al-An'am ayat 91, dalam surah Al-Hajj ayat 74, dan dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar pekan yang lalu sudah kita bahas, sudah 2 kali kita bahas itu. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah menyebutkan dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya orang yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah? Dia cinta, takut, berharap, menghinakan diri, serta tunduk kepada tandingan-tandingan tersebut. Dia lari dari kemurkaan mereka dan lebih mengutamakan keridhaan sekutu-sekutu tersebut. Dia tidak mencari keridhaan Allah. Dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Adapun alasan kenapa seorang berbuat syirik adalah karena yang pertama, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan dalam urusan alam bersamanya, baik menteri, pembantu, ataupun penolong. Dan ini merupakan sebesar-besar penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya, bahkan segala sesuatu membutuhkan kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, alasannya, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutu-sekutu yang mereka bikin. Atau yang ketiga, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara, atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi, atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya, atau Allah tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya, sebagaimana makhluk memberikan syafaat di sisi makhluk yang lain, sehingga butuh untuk menerima syafaatnya dikarenakan ia butuh kepada si pemberi syafaat dan mengambil manfaat darinya, atau menyangka bahwa Allah tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa para hambanya sebelum mereka meminta kepada perantara-perantara untuk mengangkat kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti layaknya keadaan para raja, penguasa di muka bumi. Dan inilah pokok kesyirikan makhluk. Mereka menyangka bahwa Allah nggak akan menjawab doanya kecuali dengan perantara. Perantara apa? Ya kubur-kubur itu, wali-wali atau syekh-syekh yang mereka anggap dekat dengan Allah. Ini prasangka yang buruk kepada Allah. Atau yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah. Atau yang kelima, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa ada makhluk atau perantara yang memiliki hak yang harus dipenuhi, sehingga dia bersumpah dengan hak makhluk tersebut dan bertawassul kepada Allah dengan makhluk tersebut, layaknya manusia yang bertawassul kepada para pembesar dan para raja dengan orang yang mulia di sisi mereka, di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya. Maka semua ini merupakan bentuk penistaan kepada rububiyah Allah dan mengurangi hak Allah. Maka sifat terpuji Allah dan kesempurnaan rububiyahnya
menuntut untuk tidak mengampuni dosa syirik tersebut, dan menuntut untuk menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, di dalam azab yang pedih, serta menjadikannya manusia yang paling sengsara. Maka tidaklah engkau dapati orang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah SWT, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di part selanjutnya.